Dan pertanyaannya hampir sama semuanya. Kalau baru galbay, apa yang dipersiapkan? Kalau menghadapi desi, apa yang harus saya sampaikan? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Di hari Jumat berkah ini semoga kalian diberikan keberkahan dan keselamatan. Jangan lupa bersedekah untuk mempermudah hidup kita. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang tunaiku Singa ID, Traveloka Paylater, GoPaylater ternyata dirisi lapangannya. Nah, kalian masih takut? Ikuti penjelasan dari saya. Tapi sebelumnya, buat kalian yang baru gabung di channel saya, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, nyalakan notifikasi loncengnya agar terus bersama dengan saya. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Sebelumnya saya akan membahas tentang perbedaan Paylater sama CC Card. Mbak, kalau kita galbay di Paylater sama CC Card atau kartu kredit itu boleh nggak? Nih banyak sekali yang bertanya, Mbak saya galbay di kartu kredit, tapi saya mau pertahankan Paylater saya mau pertahankan pinjol saya karena kartu kredit saya itu besar sekali. Bisa apa enggak? Ada diisi lapangannya apa enggak? Nah, buat teman-teman ketahui semuanya ya, untuk pengajuan kartu kredit itu kan berbeda dengan pengajuan pinjol ya. Kalau pinjol ataupun Paylater, kalian tinggal cantum aja KTP kalian, terus nanti juga ada. Tetapi ada beberapa perbankan yang memang mengeluarkan kartu kredit, dia harus mengisi beberapa formulir tanda tangan dan juga adanya referensi dari tempat kita bekerja. Namun ada juga sesekarang ini bank digital yang mengeluarkan kartu kredit itu tanpa harus mengisi formulir ataupun surat pernyataan pekerjaan kita sudah bisa dapat. Nah, apakah perbedaannya? Perbedaannya itu tidak terlalu jauh ya teman-teman ya. Sama-sama ada di lapangannya, sama-sama juga berbunga, sama-sama juga berdenda, dan sama-sama juga masuk ke dalam slik OJK. Jadi kalau digalbaikan ADC lapangannya nggak mbak? Tergantung. Kalau kartu kredit misalnya perbankan konvensional bukan yang perbankan digital, itu DC lapangannya ada di daerah kalian di mana kalian buka. Misalnya saya buka di Batam, kemudian saya galbay itu di Surabaya. Nah nanti dari pihak perbankan Surabaya lah yang akan datang ke tempat saya ya, karena perbankannya itu sudah link satu grup pusatnya di Jakarta. Nah bagaimana dengan yang digital? Kalau yang digital seperti Hones, seperti Yup ya, seperti Atom, itu dia paling banyaknya daerah Jakarta saja, karena untuk daerah luar itu belum terlalu banyak yang menggunakannya, karena rata-rata daerah luar itu masih didominasi untuk kartu kredit dari perbankan ya, perbankan yang konvensional bukan yang digital. Jadi belum terlalu banyak dan DC-nya hanya seputaran Jabodetabek aja. Kalaupun di daerah Jabodetabek tidak terlalu banyak orang yang galbay, maka DC-nya juga tidak terlalu diperlukan. Paling hanya orang-orang marketingnya saja. Gitu ya. Kalau untuk bunga, mana yang lebih besar antara Paylater sama kartu kredit? Nah, jawabannya adalah kalau untuk kartu kredit perbankan itu bunganya lebih rendah. Ya, teman-teman, yang lebih rendahnya pun masih masih di atas lah menurut saya ya, walaupun dikatakan lebih rendah. Karena mereka mengacu kepada perbankan untuk bunganya pada tahun itu. Tetapi kalau yang untuk digital seperti Paylater sama kartu kredit digital itu bunganya lebih tinggi ya, lebih besar, tapi tetap mengacu kepada OJK. Karena kan kalau pinjol itu kan termasuk juga dalam pinjol kan, pinjaman online. Segala sesuatu yang pinjaman online bunganya sudah diatur di dalam OJK ya, hanya sebesar 0,3% per hari ya, tidak boleh lebih dari itu. Dan masih ada juga sih yang bermain di belakang-belakang kita yang bunganya juga besar. Banyak sekali kalau yang seperti ini perlu diviralkan. Nah, kalau ada yang bertanya, Mbak, dari ke semua Paylater kartu kredit ini dia sebar data keluar kondar enggak? Kalau untuk sebar data keluar kondarnya, kalau untuk yang perbankan, ya biasanya perbankan dia hanya akan mencari ke kondarnya saja dengan kata-kata untuk mengingatkan karena regulasi perbankan yang mereka bawakan. Tetapi kalau untuk yang digital, mereka rata-rata hampir keluar kondar. Karena apa? Untuk yang digital, banknya sendiri aja itu tidak terlalu banyak ya, karena dia kan hanya bank di pusat Jakarta, kemudian dia memberikannya secara digital kepada kita. Rata-rata sih
hampir keluar kondar bagi kalian yang benar-benar menghilang, tidak ada respon sama sekali. Terus kalau untuk DC sudah saya jelaskan ya, DC-nya hanya di sekitaran Jabodetabek aja. Gitu ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Untuk yang Tunaiku, Singa ID, Traveloka, GoPayLater, ternyata ada DC lapangannya. Nah, kalau ada yang bertanya seperti itu, ada DC lapangannya enggak Mbak? Sama telepon ke kantor enggak Mbak? Nah, itu selalu yang paling banyak sekali saya jawab di DM saya. Dan pertanyaannya hampir sama semuanya. Kalau baru galbay, apa yang dipersiapkan? Kalau menghadapi DC, apa yang harus saya sampaikan? Kalau DC tetap menagih, bagaimana cara saya melawannya? Nah, itu selalu yang dibicarakan sama teman-teman semuanya. Ya, perlu teman-teman ketahui, ketika kalian mengambil keputusan untuk galbay, yang perlu kalian persiapkan itu adalah mental. Bukan HP kalian yang harus di-reset ini, itu segala macam, bukan. Ya, mental dulu saya siap, saya mau keluar dari pinjol ini, berarti saya harus galbay. Karena apa? Sudah banyak sekali motivator yang mengatakan kalau kalian tidak galbay, kalian tidak akan pernah keluar dari yang namanya pinjol. Tetapi karena keberanian saya baru ada di tahun ini, maka saya beranikan diri untuk galbay dulu. Nah, itu dulu yang harus kalian persiapkan. Kalau misalnya kalian ngadu kepada saya, DM-nya semuanya bahasanya itu, Mbak saya baru galbay, saya ini itu, Mbak bagaimana, apa yang harus saya persiapkan, bagaimana dengan HP saya, bagaimana dengan sosmed saya, bagaimana. Nah, saya selalu menjawab, yang pertama kali kalian siapkan itu adalah mental kalian dan semangat kalian. Kalau kalian yakin untuk galbay, lanjut. Tapi kalau kalian tidak yakin untuk galbay, berarti kalian harus bisa meminimalisir pengeluaran dari ekonomi kalian. Ibaratnya kalian bisa menjaga apa nih yang harus saya duluankan, apa nih yang harus saya bayarkan, apa dulu ini. Berarti kalian harus mengolah baik-baik ekonomi kalian. Tetapi kalau untuk makan saja susah karena sudah banyaknya pinjaman yang kalian lakukan akibat dari gaya lubang tutup lubang yang selama ini terus kalian pertahankan, dan baru saja kalian berani galbay di tahun ini, berarti kalian harus mulai dari nol dulu, yaitu kalian harus semangat dulu, semangat, kuat mental. Nah, sudah itu terkumpul dalam diri kalian, baru kalian pahami dulu peraturan di tahun 2024. Ya, peraturan di tahun 2023 sudah berbeda dengan peraturan tahun 2024, terutama khusus untuk DC yang menagih. Sudah pernah saya jelaskan sedetail-detailnya apa saja. DC menagih tidak boleh lebih dari jam 8 malam. DC kalau menagih harus bawa surat SPPI, surat tugas, surat tagihan, dan juga ID card. Kalau DC menagih itu tidak boleh selain di rumah. Kalau sudah di luar rumah, misalnya di jalan, di kantor, ataupun sampai mengganggu orang-orang di luar dari kondar, berarti tugas kalian adalah melaporkan segera DC-nya kepada OJK. Kalau sampai DC-nya mengeluarkan kata anjing, babi, segala macam dan semuanya, ingat saja kalau tidak pernah menyebutkan APK, berarti itu adalah template. Setiap yang namanya template itu ditujukan untuk sejuta umat. Setiap yang namanya template itu sudah dipersiapkan. Mereka tidak melihat siapa yang mereka kirimkan, bagaimana kondisi yang mereka kirimkan. Mereka tidak peduli, yang penting mereka sekali kirim 1 untuk 1000 orang. Itulah yang namanya template. Ya, itu dulu yang harus kalian persiapkan kalau kalian mau galbay. Baru yang ketiga, barulah kalian persiapkan yang namanya mungkin kunci sosmed, hapus video-video penting, gak perlu reset HP, gak perlu ganti nomor. Kalau sampai kalian ganti nomor ketika kalian menghadapi DC, terus DC berkilah, saya tidak bisa menghubungi kamu karena kamu ganti nomor, kalian bisa kalah dari pembelaan OJK. Ya, mengapa saya selalu mengatakan jangan dulu ganti nomor kalau kalian benar-benar mau serius galbay. Kalau kalian memang takut stres Mbak, 1 hari bisa ditelepon karena kondisinya kalian baru pertama kali galbay. Kalau yang namanya galbay itu ada resikonya. Nggak usah yang seperti itu, kita berhutang kepada tetangga aja, kalau kita nggak bayar resikonya apa? Kita akan dimusuhi sama tetangga kita. Bahkan tetangga kita bisa minta bantuan RT RW dan juga security setempat untuk meminta hutangnya kepada kita. Bener nggak? Apalagi kita hutang kepada perusahaan, otomatis ada resikonya. Nah, resikonya itulah kita bisa minimalisir dengan cara seperti yang kita sampaikan saat ini. Ya, buat pemula-pemula galbay ini selalu aja pertanyaannya, saya nggak jadi masalah kalian bertanya seperti itu. Ya, tetapi yang perlu saya garis bawahi bahwa setiap yang mau galbay, baru berani galbay, yang pertama kan harus kuatkan adalah mental kalian.
Itu dulu model utamanya. Setelah itu baru pelan-pelan kita lihat pergerakan dari DC-nya, tahun ini bagaimana, hari ini bagaimana, dan hari itu bagaimana. Karena tidak semua DC akan datang ke tempat orang yang galbay. Tidak semua DC akan telepon ke kantor untuk semua orang yang galbay. Enggak semuanya. Jadi kalau saya bilang random Mbak, iya random. Apalagi sampai kalian berhasil untuk bisa mendapatkan DC yang telepon ke kantor menyatakan bahwa ini dari Ada Pundi, ini dari Tunaiku, ini dari GoPayLater. Nah, setelah kalian bisa mendapatkannya, kalian telepon, kalian rekam segala macam, dan kalian kabari sama OJK. Nah, perlu teman-teman ketahui ya, di sini mungkin ada salah kaprah ya buat teman-teman semua untuk melaporkan ke OJK. Jadi teman saya ini baru mendapatkan ancaman untuk menyebarkan data ke sosmed dan segala macamnya. Ternyata itu belum terjadi, baru ancaman saja. Nah, ketika dilaporkan kepada OJK, OJK mengatakan seperti ini, kami bisa menegur pinjolnya itu kalau itu sudah terjadi. Nah, gitu ya teman-teman ya, kalau itu sudah terjadi. Tetapi kalau itu hanya baru ancaman dan belum terjadi kepada diri kalian, kami tidak bisa mensanksi pinjolnya ataupun menegur pinjolnya. Gitu ya. Tapi kalau misalnya masih ancaman, maka saya sampaikan, Mbak, DC-nya mau datang ke rumah sudah siapkan materai. Mbak, DC-nya mau melakukan sebar data keluar sosmed, keluar kondar. Mbak, DC-nya mau acak-acak sosmed saya. Selalu saya sampaikan, sudah terjadi belum? Kalau emang belum terjadi berarti masih ancaman. Abaikan saja ya. Kalau ada yang bertanya, berarti harus terjadi dulu. Nah, sama dengan kasus pidana. Seseorang itu bisa dipenjara ketika dia sudah membunuh. Tetapi kalau masih ancaman yang memang belum terjadi, itu nanti dikategorikan keancaman. Nah, itu kalau kalian mau melaporkannya langsung ke Cyber Polri untuk ancaman-ancaman yang seperti itu. Tapi kalau untuk langsung ke OJK, kalau sudah terjadi, baru kalian laporkan ke OJK, nah pinjolnya bisa langsung diblokir. Gitu teman-teman caranya ya. Buat para pemula-pemula galbay yang masih ketakutan sama DC, sudah tahu harus apa, sudah tahu bagaimana caranya untuk menghadapi DC yang begini, DC yang begini, dan semua sekarang peraturan untuk pinjol-pinjol sudah mulai ketat. Nah, jadi saatnya kalian untuk memperbarui dan untuk memperbaiki ekonomi kalian. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat buat kalian. Akhir kata saya ucapkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.